Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah salib yang kekal. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 27 berkata, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara-saudari, Alkitab mengatakan, hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Allah memandang penebusan salib adalah kekal. Yang telah digenapkan Tuhan Yesus adalah penebusan yang kekal. Maka, kapan saja seorang percaya kepadanya, ia bisa mendapatkan penebusan ini. Ibrani pasal 10 ayat 12 mengatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kurban yang kekal karena dosa. Satu kurban berarti dia cukup sekali saja menebus manusia dari dosa. Kurban yang kekal karena dosa tidak saja berarti bahwa khasiatnya sampai kekal. Bahkan, kurban ini juga kekal. Meskipun Kristus telah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya, salibnya juga sampai kekal. Salibnya selalu segar. Salibnya bukan hanya merupakan satu fakta yang telah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bahkan sampai hari ini, ia tetap segar dan baru. Wahyu pasal 13 ayat 8 mengatakan, sejak dunia dijadikan, anak domba yang telah disembelih. Dalam pandangannya, salib bukan hanya perkara yang terjadi pada tahun, bulan, hari, waktu tertentu, melainkan sejak dunia dijadikan, terus berlangsung. Banyak orang yang mendorong salib ke masa lebih dari 2000 tahun yang lalu, menganggapnya telah lama, telah usang, tua. Meskipun menurut catatan sejarah, salib Kristus di Golgota telah lama. Oh, tetapi dalam sejarah rohani kaum saleh, salib Kristus tetap segar, tidak pernah usang. Setiap kali kita datang ke hadapan Allah, selalu dapat melihat kesegaran salib Tuhan. Wahyu pasal 5 ayat 6 mencantumkan bagaimana Yohanes melihat Tuhan Yesus Kristus yang di surga dan berkata, lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti baru saja disembelih. Dalam kitab yang menyinggung alam kekekalan ini, Allah khusus menyebut anaknya sebagai anak domba. Domba ini baru disembelih. Bekas lukanya masih ada. Lukanya yang kekal, yang menjamin keselamatan kekal. Kemuliaan salib Tuhan Yesus selamanya tidak akan berkurang atau rusak. Saudara-saudari, Allah sendiri tahu nilai salib putranya yang kekal. Dan dia mau supaya semua orang yang tertebus mengetahui hal ini. Mengetahui
kesegaran salib adalah kekuatan, cinta kasih, kemenangan, kesabaran. Kalau kita benar-benar mengenal kesegaran salib, kita akan mendapatkan banyak wahyu dan gerakan dari Dia. Kalau kita dalam lubuk hati kita tidak usang, kita pasti akan memiliki persekutuan yang lebih mesra dengan Tuhan kita. Tuhan tahu bahwa penyesat akan datang, cobaan akan datang. Tanpa disadari, kita akan kehilangan kesegaran salib atas diri kita. Karena itu, Dia memberi perintah untuk sering mengadakan perjamuan malam untuk memperingati Dia. Ketika orang-orang Galatia memiliki lukisan salib yang hidup di depan mata mereka, mereka benar-benar merdeka. Keadaan rohani orang Kristen dapat dilihat dari pandangannya terhadap salib. Kalau dia melihat salib sebagai sesuatu yang telah usang, ini menunjukkan dia telah kehilangan sumber kekuatannya. Salib di surga tidak menjadi usang karena waktu. Keselamatan yang kita terima juga tidak menjadi usang karena waktu. Wahyu pasal 5 ayat 12 berkata, "Oh, anak domba yang disembeli itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian sampai hari itu." Di surga juga, karena salib Tuhan kita akan memuji Tuhan sampai kekal. Salib adalah inti penebusan hari ini. Salib adalah penyebab puji-pujian dalam kemuliaan. Oh, saudara-saudari, betapa segarnya salib itu. Semoga kita tak henti-hentinya tergerak olehnya. Semoga seumur hidup kita tercairkan di dalam salib. Semoga tidak ada sehari pun salib kehilangan kekuatan atas kita. Kiranya kita juga berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji salib-Mu yang kekal, yang tetap berkhasiat menyelamatkan kami sampai pada hari ini. Tuhan, kiranya kesegaran salib ini terus kami alami, terus kami nikmati setiap hari, sehingga kami beroleh kekuatan dan persekutuan yang kian mesra dengan-Mu. Tuhan, kami mohon salib-Mu setiap hari menggarap dan menyempurnakan kami agar rupa Kristus semakin ternyata dalam hidup kami, dan salib-Mu selama-lamanya menjadi kemegahan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin.